Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end. You were responsible for the Discovery mission. Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul 2010 The Year We Make Contact yang dirilis tahun 1984. Film ini merupakan sequel atau kelanjutan dari film 2001 A Space Odyssey yang saya bahas kemarin. Film ini bercerita tentang sekelompok astronot yang dikirim menuju planet Jupiter untuk mengungkap misteri apa yang terjadi pada misi Discovery One. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di akhir film pertamanya, yaitu David Bowman, salah satu awak Discovery One, menemukan objek misterius berupa batu monolit hitam mengorbit pada planet Jupiter. Lalu secara misterius, David melintasi celah dimensi ruang dan waktu alam semesta, menuju suatu tempat di mana ia melihat masa depannya sendiri. David yang ketika itu sudah sangat tua dan terbaring lemah melihat kemunculan batu monolit hitam di hadapannya, lalu terlahir kembali dan melayang di angkasa. Latar belakang dari misi tersebut bermula dari penelitian Dr. Haywood atas temuan batu monolit hitam misterius di bulan pada tahun 1999. Tidak diketahui asalnya dan jenis materi pembentuknya. Berulang kali mereka menembakkan laser dan memindai benda tersebut namun tidak menemukan petunjuk apapun. Tak lama setelah temuan tersebut, ilmuwan melacak sinyal yang saling terkoneksi antara batu hitam itu dengan objek misterius yang ada di planet Jupiter. Berdasar anomali tersebut, Dr. Haywood merencanakan misi lalu menginisiasi perjalanan menuju planet Jupiter. 2 tahun kemudian atau tahun 2001, 5 kru kapal angkasa Discovery One sampai sekitar planet Jupiter untuk meneliti objek misterius tersebut. Namun superkomputer cerdas bernama HAL mengalami malfunction, menyabotase misi lalu membunuh 4 orang kru. Ketika posisi Discovery One berada di antara 2 bulan Jupiter yaitu Europa dan Io, David mematikan sistem HAL lalu menggunakan pot mendekati batu monolit hitam. Dr. Haywood selaku Ketua Dewan Astronomi Nasional membuat laporan analisa berdasar transmisi catatan penerbangan. Penyebab HAL mengalami malfunction tidak diketahui. Batu monolit hitam yang ditemukan memiliki panjang 2 km dan lebih besar dari yang ditemukan di bulan. Kapal angkasa Discovery One terdeteksi mengorbit di sekitar bulan Europa dan Io dengan kondisi tidak diketahui. Posisi David tidak diketahui dan dianggap sudah meninggal. Berdasar laporan tersebut, Haywood membuat kesimpulan bahwa Discovery One gagal menjalankan misinya. Kemudian Dr. Haywood mengundurkan diri dari jabatannya karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas misi tersebut. My God, it's full of stars. 7 tahun kemudian, seorang ilmuwan Rusia bernama Moshevit menemui Dr. Haywood yang saat ini berprofesi sebagai seorang guru. 7 tahun yang lalu, Moshevit membaca laporan terakhir kegagalan misi Discovery One yang meninggalkan banyak pertanyaan. Ia mendengar Amerika membangun kapal Discovery 2 untuk kembali ke Jupiter mencari tahu apa yang terjadi pada Discovery One serta meneliti monolit raksasa yang ada di sana. Sebaliknya, pihak Amerika juga mengetahui kalau Badan Antariksa Rusia membangun kapal angkasa Leonov untuk pergi ke planet Jupiter. Mereka akan melakukan penelitian terhadap monolit hitam yang ditemukan di sekitar planet tersebut. Moshevit meminta Haywood berbagi informasi tentang monolit yang mereka temukan di bulan. Apakah sama dengan yang ada di planet Jupiter? Lalu apakah sistem komputer Discovery One yaitu HAL bisa diaktifkan kembali untuk membantu menganalisa data? Haywood mengiyakan, komputer itu hanya dinonaktifkan dan hanya bisa dilakukan oleh perancangnya yang bernama Dr. Chandra. Moshevit memberitahu kapal angkasa Leonov sudah selesai dibangun dan akan mencapai Jupiter setahun sebelum Discovery 2 memulai perjalanannya. Meski kedua negara saat ini sedang berkonflik karena perang dingin, bukan berarti para ilmuwan tidak bisa bekerja sama lalu bersama-sama pergi ke planet Jupiter. Dan kerjasama ini bisa membawa situasi yang baik pada kedua negara. Here we have our quandary. How could you convince your people? Akan tetapi, Haywood tidak yakin apakah ia bisa meyakinkan para kru mau terbang bersama kosmonot Rusia. Lagi pula, mereka itu tidak terburu-buru dan tetap akan menunggu Discovery 2 selesai dibangun.
Lalu Moshevit meminta Heywood memeriksa orbit terbaru Discovery One. Sesuatu terjadi di sana dan ia berharap Heywood mempertimbangkan kembali tawarannya. Dan ternyata posisi Discovery One bergeser dari orbitnya, antara sedang ditarik gravitasi bulan Io atau terdorong menjauhi Jupiter. Something incredible's happening up there. Heywood kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Ketua Dewan Astronomi Nasional bernama Milson. Diperkirakan dalam waktu 2 tahun ke depan Discovery One akan jatuh ke Io. Kehilangan Discovery artinya mereka tidak akan pernah mengungkap penyebab kegagalan misi tersebut. Satu-satunya cara hanyalah bergabung dengan Rusia. Kapal angkasa mereka bisa mencapai Jupiter dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Heywood berkata kalau mereka itu hanya butuh 3 astronot saja, yaitu Dr. Karnow, perancang kapal angkasa Discovery. Dia bisa menyalakan kapal itu dalam waktu singkat. Yang kedua adalah Dr. Chandra. Dia adalah pencipta sistem HAL. Hanya dia yang bisa menyalakan ulang komputer tersebut. Selain itu, Dr. Chandra bisa melakukan analisa terhadap penyebab kegagalan komputer tersebut. Dan yang terakhir adalah dirinya. Dia yang memulai proyek ini dan orang yang paling disalahkan atas kegagalan misi. Tapi yang jadi masalah bagaimana cara meyakinkan Gedung Putih. Situasi dua negara saat ini sedang berperang. Presiden sedang tidak ingin menghamburkan uang untuk mencari alien. Ditambah mereka itu akan menumbang kapal angkasa musuh yaitu Rusia. Lalu Heywood berkata, dengan atau tanpa mereka, Rusia tetap akan pergi ke sana. Pemerintah tentu tidak mau jika Rusia mendapatkan data-data rahasia Discovery One. Apalagi sampai mengetahui penyebab kegagalan misi. Rusia sudah pasti akan menertawakan Amerika. Tapi jika Gedung Putih setuju, mereka bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang akan mereka lakukan. Do you have anything for me? No, Dr. Chandra. Do you have anything for me? Sementara di kantornya, Dr. Chandra sedang berbicara dengan Sel 9000. Sel ini adalah adik atau generasi penerus komputer HAL 9000 yang dikembangkan saat HAL baru memulai misinya. Dr. Chandra meminta pendapat Sel mengenai penunjukan dirinya pergi ke Discovery One dalam waktu dekat. Sel berkata Dr. Chandra adalah pencipta HAL 9000. Tidak ada cara lain mengetahui penyebab kegagalan sistem HAL selain pergi ke Discovery One. Sama halnya seperti HAL, Sel juga memiliki emosi atau perasaan. Dr. Chandra meminta izin kepada Sel kalau dia akan menonaktifkan beberapa fungsi tertinggi dari kecerdasannya, lalu mencoba mensimulasikan penyelidikan kepada Sel agar dia mengetahui bagaimana kecerdasan HAL bekerja. Lalu Sel bertanya, apakah dia akan bermimpi? Dr. Chandra menjawab, semua makhluk cerdas bermimpi meski mereka tidak tahu apa alasannya, dan mungkin Sel akan memimpikan HAL. Setelah mendapat restu dari Gedung Putih, masalah Heywood berikutnya adalah keluarga. Carolina, istrinya, tidak menginginkan kepergiannya. Luar angkasa itu terlalu luas dan tidak ada apa-apa selain kehampaan dan kesunyian. Ditambah anak mereka, Christopher, masih kecil dan membutuhkan ayahnya. Heywood mencoba menenangkan istrinya. Mereka itu masih bisa berkomunikasi melalui picture call atau panggilan bergambar meskipun ada keterlambatan transmisi komunikasi. Kalau di zaman sekarang, picture call itu disebut video call. Salah satu kecanggihan teknologi yang dulu ada di film dan sekarang menjadi kenyataan. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, Dr. Heywood, Dr. Karnow, dan Dr. Chandra terbang bersama 8 kosmonot Rusia menuju planet Jupiter. Mereka adalah Tanya sebagai kapten, Dr. Rudenko sebagai tenaga medis, Dr. Orlov science officer, dan 5 kru pembantu lainnya, yaitu Mykola, Max, Irina, Yuri, dan Alex. 15 bulan kemudian, kapal angkasa Leonov mulai mendekati Jupiter, dan saat ini mereka berada di antara 2 bulan terdalam Jupiter yaitu Europa dan Io. Dr. Rudenko kemudian membangunkan Heywood dari hibernasinya, sementara Dr. Chandra dan Karnow tidak dibangunkan. Heywood dibangunkan karena permintaan pusat kontrol, setelah Dr. Orlov melaporkan temuan adanya tanda-tanda kehidupan di salah satu satelit planet Jupiter yaitu Europa. Misi utama Heywood dan timnya sebenarnya hanya menyalakan Discovery dan komputer HAL. Namun, Heywood juga diizinkan mengawasi aspek lain dari misi utama mereka, seperti adanya temuan tanda-tanda kehidupan di Europa. Jika tanda-tanda itu memang benar, Heywood menyarankan agar mereka melakukan penyelidikan. We are going to send a probe down. Ice down there, so how the hell can there be any chlorophyll? You know, and I know that much. All right. Untuk membuktikan temuan tersebut, ilmuwan Rusia menerbangkan pesawat penjelajah atau probe menuju Europa. Mereka melihat bebatuan dan lapisan es menyelimuti seluruh permukaan.
Probe juga mendeteksi adanya unsur oksigen dan klorofil di balik celah bebatuan es. Yang mungkin warna hijau tersebut disebabkan oleh benda organik seperti tumbuhan ganggang. Saat probe mendekati sumber pembacaan, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya entah dari mana menyambar sensor lalu merusak data telemetriknya. Tapi satu hal yang pasti, mereka itu membuktikan ada kehidupan di bawah sana, di antara celah es permukaan Europa. Kalau teman-teman udah nonton alur film Europa yang saya bahas sebelumnya, Europa itu memiliki lautan air di bawah permukaan es setebal 24 km. Selain itu, terdapat aktivitas vulkanik di dalamnya. Syarat terjadinya kehidupan di suatu tempat adalah air dengan temperatur yang sesuai, meskipun hanya berupa makhluk hidup bersel tunggal. Kalau teman-teman belum nonton alur filmnya, link sudah saya taruh di deskripsi. Tapi satu hal yang membingungkan, dari mana datangnya pancaran elektrostatis yang merusak sensor probe sebelumnya? Mereka tidak bisa melakukan penyelidikan lanjutan karena Leonov saat ini bergerak menjauhi Europa. Heywood merasa sinar itu bukanlah sinar biasa, melainkan sebuah peringatan agar mereka itu menjauhi Europa. Dan mungkin saja hal tersebut berhubungan dengan monolit. Heywood berkata demikian bukan tanpa alasan. Manusia sudah pernah mengirimkan satelit pemantau ke tempat ini sejak tahun 70-an, tapi tidak satupun melihat bukti keberadaan klorofil. Sekitar tahun 2001 atau 9 tahun yang lalu, monolit terdeteksi di sini. Discovery menemukannya, lalu segalanya menjadi kacau. 9 tahun kemudian atau saat ini, mereka datang ke sini untuk memecahkan misteri tersebut. Tapi mereka malah menemukan kemungkinan kehidupan yang belum pernah ada sebelumnya. Ditambah, sinar elektrostatis itu mendadak muncul dan secara kebetulan merusak sensor penjelajah. Bukankah hal tersebut terlalu kebetulan dan seolah tidak ingin manusia mengetahuinya? Kapal angkasa Leonov saat ini melaju dengan cepat mendekati Io di mana kapal Discovery One berada. Tapi Leonov tidak memiliki cukup bahan bakar untuk memperlambat kecepatan. Jadi mereka akan melakukan teknik aerobraking di atas planet Jupiter. Teorinya, kapal angkasa Leonov akan memasuki lapisan luar atmosfer Jupiter, lalu menggunakan apa yang disebut balute sebagai perisai. Gesekan atmosfer akan memperlambat laju Leonov lalu memanfaatkan gravitasi Jupiter untuk melontarkan Leonov menuju Io. Teknik ini kelak akan diimplementasikan di dunia nyata dan sering dilakukan wahana antariksa tak berawak untuk menyesuaikan orbitnya. Namun karena belum pernah ada yang melakukannya, para kru gugup dan tergesa-gesa. Mereka khawatir Leonov akan menghantam Jupiter. Saat Leonov memasuki atmosfer luar Jupiter, perisai yang mereka gunakan terbakar dan membuat Leonov bergetar. Beruntung Leonov mampu bertahan dan kini berada di orbit Io. Закройте щитки, дайте левую камеру. My God, it's full of stars. Setelah itu, Rudenkov membangunkan Dr. Chandra dan Dr. Karnov. Heywood memberitahu mereka kalau mereka akan sampai Discovery One kurang lebih 12 jam ke depan. Sepanjang mereka tidur, ketegangan Rusia dan Amerika meningkat. Tapi mereka sepakat tidak akan ikut campur urusan perang. Do we have all the telemetry on the Discovery and the Monolith? To rendezvous with the Discovery. 12 jam kemudian, Leonov akhirnya sampai Discovery One. 9 tahun sejak hilang kontak, kapal angkasa tersebut terlihat sangat usang. Karnov dan Max masuk Discovery One terlebih dahulu memastikan apakah keamanan sistem berfungsi dengan baik. No apparent damage. Setelah masuk ke dalam, mereka tidak melihat tanda-tanda kerusakan. Masih terdapat oksigen meskipun tekanan udara cukup rendah. Mereka juga berhasil menyalakan daya cadangan dan membangkitkan sebagian sistem Discovery. Setelah itu, mereka menggabungkan dua kapal angkasa lalu mendorong Discovery menjauh dari tarikan gravitasi Io. Io adalah satelit Jupiter yang memiliki aktivitas vulkanik di seluruh permukaannya. Bisa dikatakan Io adalah benda vulkanik paling aktif di dalam tata surya. Heywood kemudian meminta Dr. Chandra masuk ke dalam mengaktifkan HAL. Setelah itu, Leonov dan Discovery One bersama-sama menuju monolit hitam yang berjarak kurang lebih 11.000 km. Lalu di ruang server, Dr. Chandra mencoba mengembalikan fungsi HAL lalu mencari data yang berkaitan dengan monolit. Namun sayangnya HAL dimatikan sebelum mencapainya. Jadi tidak ada informasi apapun tentang objek hitam tersebut. Setelah sampai lokasi monolit, Tanya meminta Max naik pesawat kecil untuk menyelidikinya.
Saat Max mendekati monolit, tiba-tiba cahaya misterius muncul menyambarnya kemudian menghilang. Akibat insiden tersebut, pesawat kecil itu rusak dan menewaskan Max. Sementara di bumi, istri David, Betty, sedang menonton berita peperangan antara Amerika dan Rusia. Siaran berita itu tiba-tiba mengalami gangguan, lalu muncul sosok David di dalam televisi menyapanya. All Dave Bowman really was. David yang kini sudah menyatu dengan monolit menjadi makhluk plasma menemui Betty untuk mengucapkan perpisahan. Jadi ada kemungkinan kilatan cahaya yang menyambar Max adalah sosok David. David hanya berpesan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi sebentar lagi kemudian berpamitan. Lalu di kapal angkasa, Tanya mengungkapkan rasa penyesalannya karena perintahnya Max meninggal dunia. Haywood mencoba menenangkan bahwa selama berada di luar angkasa, mereka itu harus siap dengan resiko apapun. Dr. Chandra kemudian meminta Haywood dan Karno berkumpul di ruang server. Dia berhasil mengembalikan fungsi HAL tapi hanya sebagian saja. Namun ada yang aneh dengan HAL, sistemnya itu menolak memberinya akses. Dr. Chandra terpaksa menanamkan sebuah virus untuk menghapus sebagian memorinya agar sistemnya bisa terbuka secara penuh. Dan akhirnya Dr. Chandra mengetahui kalau selama ini HAL terjebak di dalam lingkaran program. Ada dua perintah yang saling bertentangan ditanam ke dalam sistemnya. Tujuan sebenarnya dari misi Discovery One adalah melanjutkan penelitian atas temuan sinyal objek misterius di planet Jupiter. Namun atas perintah Presiden, Badan Keamanan Nasional menanam perintah khusus agar HAL berbohong kepada kru tentang tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu temuan batu monolit hitam. Itulah alasan kenapa 3 tim survei ditidurkan dalam kapsul hibernasi agar rahasia itu tetap terjaga. Perintah tersebut bertentangan dengan program aslinya, yang berakibat HAL mengalami penyimpangan dalam penyampaian informasi kemudian mencelakai kru Discovery One. Kejadian tersebut bisa terjadi pada setiap komputer yang memiliki kecerdasan buatan. Komputer itu menjadi bingung lalu bertindak irasional. Selain itu, HAL mampu mengendalikan misi secara mandiri. Itulah kenapa ia berusaha membunuh awak kru agar tidak ada yang menghalanginya. Full knowledge of the true objective, National Security Council, the White House. I don't care who it is. Sementara itu di bumi, David menemui ibunya yang tengah koma. David menyisiri rambutnya kemudian membawanya pergi ke alam kematian. Saat ini konflik antara Amerika dan Rusia semakin memanas. Duta besar masing-masing negara dipulangkan dan mereka memutus hubungan komunikasi. Permasalahan pun mulai merembet. Presiden Amerika meminta Haywood, Chandra, dan Karno meninggalkan Leonov. Sebaliknya, para kru Rusia tidak boleh masuk ke Discovery One. Mereka tidak perlu numpang kapal Leonov. Jika mereka terbang dengan kecepatan lambat, bahan bakar cukup untuk pulang ke bumi, meskipun menempuh perjalanan selama 28 bulan atau 2 kali lebih lama dari yang seharusnya. Sementara Leonov dengan bahan bakarnya akan tiba 12 bulan lebih cepat. Para kru sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan perang. Akan lebih mudah jika mereka bekerja sama dan mengesampingkan rasa egois. Tapi perintah tetaplah perintah. Kedua tim kru berpamitan kemudian berpisah. There is a message for you. What's the message? HAL kemudian memberitahu Haywood kalau dia punya sebuah pesan. Namun HAL tidak bisa mengidentifikasi siapa pengirimnya. Pesan itu berisi mereka itu harus pergi dalam waktu 2 hari. Akan berbahaya jika tetap berada di tempat ini. Haywood berkata dengan sisa bahan bakar yang mereka punya, Discovery One tidak bisa pergi dengan cepat. Jika memaksa, bahan bakar akan habis dan mereka tidak akan pernah sampai ke bumi. Dan ternyata setelah HAL mengirim balasan berulang, pengirim pesan itu adalah David. Haywood tentu saja tidak mempercayainya, lalu HAL memintanya menengok ke belakang dan David benar-benar ada di hadapannya. David meminta Haywood mengikutinya ke ruang pod, lalu David berubah menjadi sosok yang lebih tua. Hello, Dr. Floyd. This is very difficult for me. Allowed. You must leave here in 2 days. David meminta Haywood mempercayai pesannya. Pesan tersebut adalah peringatan. Jika tidak segera menjauh dari planet Jupiter, maka mereka dalam bahaya. You see, something's going to happen. David kemudian berubah lagi menjadi sosok yang sangat tua. Ia berkata sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tempat ini. Jika semuanya lancar, maka akan ada pesan berikutnya untuk umat manusia, lalu David menghilang. Haywood kemudian memberitahu kru Leonov akan pesan tersebut. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, namun yang pasti akan berbahaya jika mereka tidak segera pergi. Tanya tentu saja tidak bisa mengabaikan perintah negaranya, tapi Haywood nggak peduli. Sekarang atau tidak sama sekali nyawa mereka dalam bahaya.
Tapi yang jadi masalah, jika mereka memaksa kapal angkasa menjauhi Jupiter dengan cepat, maka bahan bakar tidak cukup. Heywood menyarankan bagaimana jika kapal angkasa mereka disatukan. Semua kru naik kapal Leonov. Mereka bisa menggunakan pendorong Discovery untuk meluncur dengan cepat. Setelah bahan bakarnya habis, Discovery ditinggal, kemudian Leonov menyalakan mesin untuk pulang menuju bumi. Akan tetapi, Dr. Chandra sudah terlanjur memprogram HAL menerbangkan Discovery sesuai rencana awal. Tidak mudah memasukkan program baru kepada HAL. Komputer itu sangat sensitif, apalagi mengetahui kalau dirinya akan ditinggal kemudian hancur. Komputer itu memiliki perasaan dan emosi. Dr. Chandra khawatir HAL akan membangkang seperti sebelumnya lalu menggagalkan rencana. Tapi keselamatan jauh lebih penting. Dr. Chandra kemudian meminta Heywood dan Karno pindah ke Leonov. Sementara dia menunggu di kapal Discovery memastikan HAL melaksanakan perintah peluncuran. Lalu HAL bertanya kenapa mereka pulang lebih awal dan kenapa ada perintah pendorong dinyalakan penuh. Jika hal itu dilakukan, Discovery tidak akan pernah sampai ke bumi. Dr. Chandra berbohong kalau mereka akan berhenti di stasiun baru dan stasiun itu sudah selesai 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba terlihat penampakan lingkaran hitam raksasa di planet Jupiter. Diameter lingkaran itu mencapai 22.000 km dan terbentuk oleh banyak objek berbentuk persegi panjang yang jumlahnya sangat banyak. Saat diperbesar, objek tersebut nggak lain adalah monolit hitam. Setiap 2 menit jumlahnya terus bertambah banyak seperti virus yang mampu menggandakan dirinya sendiri. HAL kemudian memberi saran apa tidak sebaiknya mereka menunda peluncuran agar mereka bisa menyaksikan dan mempelajari fenomena langka ini. Dr. Chandra meminta perintah tidak dibatalkan, namun HAL terus menyarankan penundaan peluncuran. Dia mendeteksi ada inkonsistensi logis pada perintah yang diberikan. HAL tidak bisa melakukan pengapian darurat terkecuali jika misi dalam bahaya. Dr. Chandra akhirnya mengaku kalau mereka saat ini dalam situasi darurat. Jika tidak segera menjauh, mereka bisa celaka. Itulah kenapa peluncuran dipercepat. Lalu HAL bertanya apa yang terjadi padanya jika peluncuran itu dilakukan dan bagaimana jika HAL menolak perintah. Hanya ada satu jawaban, Discovery One dan HAL akan hancur dan tidak akan pernah sampai ke bumi. Tapi jika ia menolak perintah, maka semua kru yang ada di sini tidak akan selamat. Dr. Chandra, I'm ready to stop the countdown if you want. Dr. Chandra yang sudah menganggap HAL seperti anaknya sendiri bertanya apakah HAL mau ditemani. HAL menolak, sebaiknya mereka itu segera pergi dari sini. Ia juga berterima kasih telah memberitahu yang sebenarnya. Setelah berpamitan, Dr. Chandra pindah ke Leonov bergabung dengan yang lainnya. Tak lama kemudian, pendorong Discovery menyala mendorong Leonov menjauh dari planet Jupiter. Saat mendorong Discovery mati, Tanya memisahkan Leonov lalu menyalakan mesin. Namun, tanpa ada yang menyadari, David berinteraksi dengan HAL. Here are the AE-35 coordinates. Yes, Hal, you done very well. HAL senang mendengar David kembali, tapi ia tidak melihat David melalui kameranya. David meyakinkan HAL kalau dia ada di kapal ini bersamanya. David meminta HAL mengarahkan antena komunikasi ke koordinat bumi. Ia ingin menyampaikan satu pesan terakhir kepada umat manusia. Pesan penting yang pernah dikirimkan bertahun-tahun yang lalu dan ia ingin HAL mengulanginya sebanyak mungkin. Ada kemungkinan transmisi sinyal yang mereka terima saat di bulan berisi pesan tersebut, namun tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Lalu di kapal angkasa Leonov, para kru melihat planet Jupiter menyusut dan mengecil dengan sangat cepat. Saat planet itu mencapai ukuran dan kepadatan tertentu, planet itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang serta gelombang kuat hingga mengenai Leonov. Ada sebuah fakta menarik di balik kejadian ini dan sudah sejak lama diungkap para astronom dan ilmuwan. Planet Jupiter sebenarnya adalah bintang yang gagal terbentuk. Sebagian besar materi pembentuk planet itu adalah hidrogen dan helium, sama seperti kebanyakan bintang pada umumnya. Itulah kenapa planet Jupiter disebut planet gas berukuran raksasa. Namun planet Jupiter tidak memiliki massa yang cukup untuk memicu reaksi fusi pada inti planet, lalu memulai pembakaran sebagai proses utama hidupnya bintang. Nah, penyusutan yang terjadi membuat massa dan suhu planet Jupiter meningkat berlipat-lipat, sehingga terjadi reaksi fusi di dalam inti planet lalu memulai pembakaran sebagai proses utama hidupnya bintang, yang artinya planet Jupiter kini terlahir menjadi sebuah bintang. Tak lama kemudian, Leonov menerima sebuah pesan yang dikirim HAL sebelumnya. Pesan itu berisi semua dunia ini milik manusia kecuali Europa dan jangan pernah datang ke sana. Seperti yang kita ketahui, Europa itu memiliki lautan air di bawah permukaannya.
Dengan adanya bintang di dekatnya, maka cahaya akan menyinari Europa dan kehidupan akan lahir di sana. Seperti yang sudah disepakati para ilmuwan di dunia bahwa laut adalah awal dari segala kehidupan. Para kru Leonov dan manusia bumi takjub menyaksikan lahirnya bintang baru di dalam tata surya. Mungkin apa yang terjadi pada Jupiter dan Europa sama seperti kejadian matahari dan bumi jutaan tahun yang lalu. Awak kru Leonov akan menjadi saksi sejarah lahirnya bintang baru dan proses terjadinya sebuah kehidupan. Dan mungkin suatu hari nanti penduduk planet bumi akan berteman dengan penduduk Europa. Sejak kelahiran bintang tersebut, permukaan Europa mulai menghangat. Tanaman mulai tumbuh dan perlahan kehidupan makhluk bersel tunggal mulai muncul. Europa menjadi planet yang memiliki kemiripan dengan bumi dan tentunya ada monolit hitam misterius berdiri di planet tersebut. Manusia menyadari bahwa kini mereka tidak lagi sendirian di tata surya. Entah ribuan atau jutaan tahun ke depan, makhluk hidup cerdas seperti manusia akan terlahir di Europa. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri hingga saat ini, yaitu monolit hitam. Mungkin monolit itu adalah perwakilan dari kecerdasan yang melebihi manusia dalam bentuk dari sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Keajaiban alam yang terjadi membuat peperangan kedua negara menjadi tak berarti dan masing-masing negara menarik mundur mengakhiri peperangan. Awak kru Leonov bersiap melakukan tidur panjang pulang menuju bumi dan akhirnya film pun selesai. Ending dari film ini mengingatkan kita pada film pertamanya. Ada adegan di mana saat itu bumi masih sangat gersang dan hanya terdapat sekumpulan makhluk primitif. Kemunculan batu monolit hitam itu perlahan membawa peradaban bumi menuju tingkat kecerdasan luar biasa, dan hal tersebut akan terulang kembali di Europa. Seperti yang dikatakan Heywood, mungkin monolit hitam itu adalah perwakilan dari kecerdasan yang melebihi manusia dalam bentuk dari sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Ya, secara tidak langsung film ini mencoba mengilustrasikan awal lahirnya sebuah bintang, planet, dan kehidupan yang ada di dalamnya. Kehidupan manusia bumi sudah pasti akan berubah ke depannya karena telah lahir bintang dan planet baru di dalam tata surya. Bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti bumi diambang kehancuran, maka manusia bisa mengungsi ke Europa. Tapi ada satu pertanyaan yang selama ini belum terjawab, yaitu apakah ada kehidupan selain bumi di alam semesta yang sangat luas ini? Mimin coba ilustrasikan seperti ini. Jika suatu saat ada tanda-tanda kehidupan cerdas di luar sana dengan jarak 10.000 tahun cahaya, maka objek yang kita lihat itu sebenarnya adalah objek yang kita lihat ribuan tahun yang lalu. Jika kita bepergian dengan kecepatan cahaya, maka waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke sana adalah selama 10.000 tahun perjalanan. Itu pun dengan kecepatan cahaya, jika tidak mungkin butuh waktu 10 atau mungkin 100 kali lipat lebih lama untuk sampai ke sana. Selama kita melakukan perjalanan, puluhan ribu tahun telah terlewati. Bisa jadi kehidupan di planet itu sudah punah atau bahkan mengalami kehancuran, yang artinya kita tidak akan pernah bisa membuktikan atau bertemu dengan mereka. Selain itu, ada sebuah teori tentang kemungkinan bahwa alam semesta ini mengembang, dan kecepatan pengembangannya melebihi kecepatan cahaya. Bukan tidak mungkin jarak satu objek dan objek lainnya akan semakin menjauh. Terkecuali jika manusia itu bisa memanipulasi ruang dan waktu seperti menemukan teknologi warp, atau menciptakan lengkungan ruang angkasa yang mempercepat manusia pindah antar galaksi seperti di dalam film. Mungkin memang ada kehidupan lain di alam semesta yang tidak terbatas ini, namun hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.